berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami menyampaikan pesan dari pimpinan kami, Pak Direktur, menyampaikan salam kepada Rumah Batik Pal Batu. Mohon maaf beliau tidak menghadiri langsung karena kebetulan di jam yang sama beliau mengisi dengan perpustakaan nasional di sekitar Monas lah itu tempatnya, dan beliau menyampaikan keinginan tahuan apa yang ada di sini dan kalau bisa apa peran dari Ditjen KI, kira-kira seperti apa, tolong disampaikan ke yang berwenang di Rumah Batik Pal Batu. Kami berharap setelah ini kita ada pertemuan-pertemuan lain Pak yang lebih intens Pak Heri. Ditunggu Pak. Karena ini sebenarnya salah satu perhatian kami. Ini salah satu tugas tanggung jawab amanah dari negara ke kami untuk khususnya memberikan perlindungan hukum, dan tentu saja ada juga masalah penegakan hukum di samping aspek komersialisasi yang mulai kami pikirkan. Tapi walaupun begitu, tugas ini tidak sendirian karena pemerintah itu banyak sekali kementerian, lembaga, dinas yang sebenarnya berdekatan dan bersentuhan dengan Bapak Ibu. Sebenarnya adalah dinas-dinas yang terkait di pemerintahan daerah, dinas kebudayaan, dinas pariwisata, dinas tenaga kerja. Mereka langsung tugas fungsinya itu membina, jadi turun ke bawah. Kalau kami tugas membina itu punya tugas yang lain, yaitu membina pencatatan atau pendaftaran HKI. Nah, dalam rangka menjalankan tugas pencatatan pendaftaran HKI itu, kami punya partner-partner yang namanya Sentra KI. Pak Widyo itulah salah satu pemilik Sentra KI di Universitas Gunadarma ya, kalau nggak salah. Jadi dia tadi menyampaikan sesuatu yang sifatnya pekerjaan kami, mengajak Bapak Ibu, ayo daftar. Itu sebenarnya pekerjaan kami. Jadi kami terima kasih walaupun Pak Widyonya tidak hadir ya, tapi kami ucapkan terima kasih. Tadi sempat membuka terus ada kesibukan lain. Jadi Bapak Ibu, saya senang sekali di sini. Suasananya beda. Kalau biasanya seminar tuh stres nungguin gitu ya. Ini kapan disuruh ngomong? Stres seperti tersangka di pengadilan. Gitu. Tapi kalau yang ini kan kami lebih santai. Bapak Ibu kalau mau bertanya apapun silahkan. Saya punya slide yang kalau dibacakan semua nggak habis-habis. Nah, tapi bisa kita potong setiap saat kapan Bapak Ibu pengen bertanya. Nah, mungkin sambil saya ingat ini EBT ini apa ya? EBT. Ini EBT ini kepanjangan Ibu Nino MC kita yang cantik hari pagi ini. Baru Bapak ini. Itu ekspresi budaya tradisional. Pak Hari dan teman-temannya lah yang paling pakar di bidang ini sebenarnya. Bukan saya. Karena ini para budayawan yang akan menguraikan lebih lanjut apa itu ekspresi budaya tradisional. Tapi dari sisi saya, itu saya artikan sebagai karya bangsa yang dipegang oleh negara. Jadi negara inilah yang kemudian menjadi pemiliknya. Tidak bisa diserahkan kepada satu orang individu, tetapi dimiliki oleh negara. Siapa negara ini? Negara, kemudian turun lagi ke pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sebagainya. Nah, kenapa negara bisa memegang? Karena penciptanya nggak diketahui. Kalau ada orang bicara macam-macam batik yang terkenal, kayak batik apa di Cirebon tuh? Nah, bukan Trusminya. Mungkin Megamendung. Ya kan? Mungkin dicari satu Cirebon versinya macam-macam sampai semua bingung siapa sebenarnya yang pertama menciptakan itu. Nah, kenapa pertanyaan itu penting Bapak Ibu? Karena kalau ketahuan siapa yang menciptakan, dia akan memonopoli. Gitu loh. Sementara faktanya begitu banyak rumah Trusmi, rumah-rumah batik di Cirebon yang memproduksi batik Megamendung. Tidak bisa kemudian sesuatu yang dikerjakan bersama-sama diklaim oleh pribadi, karena itu nanti akan menimbulkan monopoli. Jadi hak yang kita berikan itu implikasinya monopoli Bapak Ibu. Monopoli itu apa artinya? Kalau dipegang oleh Rumah Batik Pal Batu,
Kalau yang sebelah bikin lagi rumah batik pal batu bata misalkan, sama, ini bisa komplain, bisa mengadukan hukum, bisa perdata, lapor polisi, lapor apa, lapor, sehingga dia berhenti berproduksi. Itulah dampak secari kertas Bapak Ibu yang kami keluarkan. Itu menimbulkan hak monopoli yang penegakannya bisa lewat hukum. Tapi saya tahu kalau orang-orang kayak Pak Hari itu nggak suka bicara-bicara begitu. Kita ini kan orang damai-damai aja ya kan, apa dimiliki sama-sama. Kalau kamu nyontek ya nggak apa-apa, karya saya terkenal kan gitu kadang-kadang Pak ya, pakai semua orang gitu. Jadi budaya kita sebenarnya nggak seperti itu. Apa yang ingin saya sampaikan, tumbuh besar di Barat, hak-hak keperdataan di Barat. Cuma orang Barat itu ingin menguasai bumi ini, ya kan, dengan pola, cara, aturan yang mereka buat. Salah satunya adalah intellectual property atau haki. Nah, kalau kita ngirim barang, orang sana ngirim barang ke sini, saling berdagang, walaupun namanya kemudian disepakati perdagangan bebas, tapi tidak bebas. Karena ada aturan-aturan yang jauh lebih ketat. Misalkan haki. Kalau kita mencontek desain orang lain, terus masuk ke negara lain, di negara lain itu sudah terdaftar di kantor hakinya negara itu, nggak bisa barangnya masuk, dipulangkan. Demikian juga sebaliknya seharusnya. Nah, tadi Pak Widyo tuh udah menyampaikan Bapak Ibu, jangan sampai kebudayaan kita diklaim orang. Rotan misalkan, itu benar terjadi dan sekarang saya tangani. Daerah TKP-nya ada di Majalengka dan Cirebon, termasuk di Jawa Barat sana lah, karena memang di sana terkenal sebagai pengrajin rotan. Jadi yang laku itu ember Bapak Ibu, ember, bungkusnya itu pakai rotan, ya kan. Terus orang beli dari luar nggak lihat embernya tapi rotannya. Nah, hanya ember itu berguna kalau kemudian ditanam pohon jadi nggak busuk rotannya kan gitu seperti itu. Nah, di Indonesia barang ini kurang umum karena mungkin mahal dan orang tidak tertarik, tapi semuanya ekspor. Dan yang dibilang Pak Widyo itu sedang terjadi, saling mengklaim karena sudah ada yang terdaftar di kantor. Nah, apakah benar tadi yang disampaikan Pak Widyo sebenarnya itu punya masyarakat Jawa Barat gitu loh, nggak bisa dipunyai oleh Mr. X, Mr. Y yang mungkin warga negaranya masih warga negara asing. Nah, itu nanti proses selanjutnya Bapak Ibu setelah mendaftarkan, karena kantor tidak benar-benar meneliti apakah ini punya komunitas, punya adat istiadat setempat, atau punya private, punya pribadi. Nanti ada proses-proses selanjutnya untuk menguji selembar sertifikat itu Bapak Ibu. Ada proses peradilan perdata yang dilakukan, proses-proses itu di luar kantor kami, di pengadilan. Jadi prosesnya rumit. Tapi mungkin yang ingin saya sampaikan dan simpulkan dan setuju dengan Pak Widyo, kalau Bapak Ibu punya karya, mendaftar. Tidak untuk membuat keributan di rumah batik pal batu bata di sebelah itu. Tapi kalau rumah batik pal batu bata itu mau bikin masalah ke sini, Bapak Ibu bisa perlihatkan. Gitu. Ibu bisa perlihatkan. Saya sudah terdaftar Pak. Ada perlindungan dari Ditjen KAI, ada perlindungan. Jadi stop dulu. Jangan semua motifnya disita dan sebagainya, ada proses hukum yang rumit dan mengerikan. Untuk menghindari itu namanya perlindungan defensif. Saya setuju dengan Pak Widyo. Mari kita ajukan permohonan hakim. Nah, gitu. Biar gantian, ada yang mau ngobrol? Atau saya masuk? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah karena lanjut, ini ada company profile. Kantor saya itu apa sih? Nah, ini mungkin Mbak ini bisa menjelaskan, bisa diputarkan Mbak Noni. Ada suaranya. Nah, jadi saya bisa ngopi ya. Benar Dharma juga Bapak, tolong di sini. Kami paham, berkarya itu bukan cuma soal ide dan kreativitas. Banyak dari pembuat karya memberikan lebih dari itu. Juga berharap banyak dari karya yang mereka ciptakan.
merupakan karya yang mudah dicuri masih terus membayangi. Untuk itu, DJKI hadir memberikan perlindungan bagi karya yang dikreasikan oleh anak bangsa. DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah unit di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas melindungi kekayaan intelektual. DJKI bekerja dalam 3 pilar, yaitu filing, komersialisasi, dan penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, DJKI terdiri dari beberapa unit. 3 unit utama yang bertugas menerima permohonan, melakukan pemeriksaan, penerbitan surat pencatatan, dan Saya dari Hak Cipta dan Desain sertifikat Industri. intelektual, serta pelayanan hukum adalah Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, serta Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual bertugas melakukan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual, serta membangun kerjasama dengan para stakeholder, baik dalam maupun luar negeri. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa bertugas melakukan pencegahan pelanggaran, menerima aduan, penyidikan, dan penindakan atas pelanggar kekayaan intelektual. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual bertugas memberikan dukungan infrastruktur, teknologi seperti jaringan dan aplikasi. Dan terakhir, Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan manajemen terhadap seluruh proses bisnis yang ada di DJKI. Bersama DJKI, kamu bisa melindungi karya seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, DTLST, dan rahasia dagang yang kamu miliki. DJKI juga telah meluncurkan layanan permohonan secara online untuk merek, desain industri, dan hak cipta yang akan memudahkan para pemilik kekayaan intelektual dalam melindungi karyanya dari mana saja dan kapan saja. Apabila para pemilik kekayaan intelektual ingin mengadukan pelanggaran atas karyanya, DJKI juga telah menyediakan sarana pengaduan pelanggaran secara online. DJKI juga menyediakan layanan kontak center dalam berbagai saluran seperti telepon, live chat, hingga video call yang siap membantu kamu dalam mendapatkan solusi Civiki namanya, informasi aplikasi terkait kekayaan Civiki. intelektual. Kini saya lebih tenang karena karya saya aman dari bank biasa. Saya semakin yakin di bisnis karena merek saya sudah terima. Saya bisa lebih fokus untuk berkarya. DJKI berkomitmen untuk terus melindungi kekayaan intelektual anak bangsa. Demi Indonesia yang lebih gemilang, mari terus berkarya bersama DJKI. Nah, itu company profile apa yang dilakukan organisasi yang namanya DJKI. Jadi saya tadi ada di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Pekerjaannya kurang lebih menerima permohonan pencatatan di area hak cipta dan desain industri. Batik ini masuk di kedua hal itu, Bapak Ibu. Batik sebagai motif, kita lindungi sebagai satu karya cipta. Batik sebagai suatu produk, kain, konveksi, garmen, baju, dan lain-lain itu di bawah rejim desain industri. Jadi kedua hal ini, kedua rejim KI ini terkait related dengan batik. Jenis hak yang lain misalkan merek. Merek itu minimal yang ibu bisa atau daftarkan terkait dengan KI. Semua orang boleh memproduksi batik dengan motif yang sama, yang berbeda adalah mereknya. Kalau mereka kenal dengan nama-nama branding, ya kan? Batik apa itu orang bilang ya? Apa batik keris, Trusardi, orang sudah tahu itu batik yang punya value yang bagus. Itulah kekuatan merek. Dengan punya merek, produk ibu, bapak ibu bisa dibedakan dengan produk-produk lain yang serupa. Masyarakat akan mudah mengingatnya dan akan mencari gitu loh. Mungkin batik yang satu dengan batik lain secara motif tidak terlalu berbeda, mereka tetap mencari yang brand X. Karena brand X dia yakin misalkan punya kualitas bahan yang bagus, punya kualitas motif yang bagus,
Kalau dibilang batik tulis ya beneran batik tulis dan sebagainya. Menimbulkan brand itu menimbulkan suatu prestis tertentu. Dengan prestis itu menjadi satu nilai tambah. Barang boleh berjajar semua, tapi orang tetap memilih barang itu. Kenapa? Karena itu motifnya punya Pak Hari. Pak Hari itu guru motif guru batik se-Jakarta. Nah, orang akan mencari itu. Jadi brand-brand seperti itu yang laku untuk dijual di masyarakat. Ada yang lain yang mungkin lebih jauh kaitannya seperti paten atau rahasia dagang atau desain tata letak sirkuit terpadu. Nanti di kesempatan yang lain kita akan bahas. Pak Widyo menyuruh saya menceritakan hak cipta dan desain. Bapak Ibu, ini adalah jumlah pendaftaran KI, dan yang paling tinggi tetap memang ibu kota kita, karena memang ini adalah kota bisnis ya, kota industri. Kalau jadi dipindah Pak Jokowi ke Kalimantan, ini bukan ibu kota lagi Jakarta, tapi tetap saya rasa menjadi pusat bisnis, pusat ekonomi di negara ini. Banyak kesempatan, banyak peluang untuk terjun dalam bisnis yang akan menguntungkan Bapak Ibu di kota sebagus Jakarta ini. Jadi kelihatan di jumlah pendaftarannya tetap nomor 1 DKI Jakarta. Yang paling sedikit adalah semacam provinsi baru di Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Nah, ini beberapa seminar yang kami selenggarakan dalam rangka sosialisasi KI. Ada roofing seminar. Roofing itu artinya berpindah-pindah. 1 tahun kami bisa mengumpulkan masyarakat 5.000. Kemudian ada Pak Yasona mendengar. Di acara ini Pak Menteri berdiskusi langsung dengan masyarakat, apa yang masyarakat keluhkan tentang KI. Kemudian ada mobile IP clinic. Kalau Bapak Ibu dengar ini mobile IP clinic, Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengajukan permohonan desainnya, permohonan hak ciptanya dan lain-lain, akan dilayani orang langsung di sana, akan membuka loket. Memang semuanya serba lebih mudah sekarang karena memang pelayanannya secara elektronik, secara internet. Tapi dengan mobile IP clinic, Bapak Ibu akan bertemu dengan pegawai-pegawai KI semacam saya untuk kemudian berdiskusi dan memutuskan apa pilihan-pilihan bisnisnya. Ini diselenggarakan di semua provinsi dengan total peserta hampir 10.000 dan bisa meningkatkan pemasukan permohonan KI. Kemudian DCKI mengajar atau Ruki, orang bilang Ruki. Jadi kami punya pegawai-pegawai dan petugas-petugas di Kanwil. Kami punya 33 Kanwil seluruh provinsi. Itu langsung mengajar di sekolah-sekolah, mulai sekolah tingkat bawah sampai SMA, bahkan di perkuliahan. Bapak Ibu, negara-negara yang maju itu punya pemahaman haki yang baik. Mereka terbiasa dari kecil diajarkan hidup jujur, tidak mencontek, tidak meniru, tidak berbuat curang, sehingga paham haki itu ketat dan hidup di tengah-tengah mereka. Itu efeknya apa? Efeknya juga pembangunannya menjadi lebih baik. Orang tidak mudah untuk mengajarkan anti korupsi dan sebagainya. Jadi haki itu terkait dengan bisnis, tapi juga mengajarkan bagaimana hidup secara adil dan fair. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini sekelumit tentang haki. Hak itu ada 2, hak cipta dan hak milik industri. Kenapa hak cipta itu disendirikan? Karena memang secara filosofi hak cipta itu tidak diberikan oleh negara. Jadi hak cipta lahir secara otomatis, itulah kata-katanya automatic protection, pada saat ciptaan itu diwujudkan. Jadi pada saat Pak Hari bikin lukisan-lukisan begini ya, selesai dipajang di sini, ini sudah ada hak ciptanya, nggak perlu daftar ke kantor, ini sudah ada. Dia memenuhi satu prinsip untuk dilindungi. Yang pertama adalah selesai diwujudkan, ini produk yang sudah selesai. Yang kedua sudah dipublikasi, ditaruh di sini, saya bisa lihat, teman saya Noni bisa lihat, semua orang kesini bisa lihat. Dia memenuhi aspek publikasi. Jadi sebenarnya tak ada kepentingan untuk mendaftarkan ini ke hak cipta.
ada perlindungan hukumnya, sudah inherent dengan baju ini dipajang di sini. Terus kenapa kami membuka pencatatan ciptaan? Itu hanya sebagai alat bukti. Jadi kalau misalkan ini punya Pak Hari, terus Pak Budi datang, dia bilang Pak Hari itu nyontek. Sebenarnya itu punya saya. Tapi Pak Hari main-main ke rumah saya, terus kita ngobrol-ngobrol jadi gini. Jadi punya siapa Pak? Ya punya saya lah katanya. Nah, dalam hal begitu susah sekali untuk membuktikan ya. Siapa yang benar dari dua orang ini? Disitulah fungsi surat yang kami keluarkan. Pak Hari bisa bilang, ini loh punya saya. Ini saya sudah punya nih di JNKI. Kamu punya apa? Nah, pertanyaan kamu punya apa itulah yang orang itu tak akan bisa menjawab. Jadi ada keuntungannya negara ini undang-undang mengakui seseorang yang namanya ada di surat pencatatan kami sebagai pencipta. Jadi lebih mudah membuktikannya. Nah, ada lagi Bapak Ibu hak milik industri. Yang di sebelah sini itu jenis haki yang hanya ada kalau mendaftar. Kalau nggak mendaftar, nggak akan ada. Ini beda dengan tadi yang saya contohkan. Ini sudah ada, walaupun tidak mendaftar. Tapi yang jenis ini itu wajib. Hukumnya wajib datang ke kantor. Terus saya mau daftar merek saya mau daftar desain saya, diproses, keluar sertifikat. Next. Nah, ini sedikit Bapak Ibu, sebenarnya haki itu intinya paten. Jadi bicara haki, salah satu poin terpenting adalah teknologi. Nah, dari perjalanan, ini apa Bapak Ibu ini? Ini ibu-ibu nih yang paling sering make ini. Di rumah. Sekarang jadi barang antik kan Pak, orang kalau punya ini malah dipajang di ruang tamu. Bukannya dipakai, dipajang di ruang tamu. Jadi ini salah satu perjalanan dari iron atau setrika. Jadi dulu tuh mengerikan sekali Bapak Ibu. Bentuknya kotak begini, di tengah, di dalamnya ada arang. Jadi kalau mau bajunya rapi, itu tangannya pasti melepuh kan. Kalau ngelihat bentuknya ini ya, dia pasti juga merasakan panas. Jadi dia nyetrika sambil masak kepanasan gitu. Jangankan baju, tangannya juga kering ya. Nah, kemudian orang menciptakan hal yang lain, mungkin lebih enak. Mungkin di sini ada pegangan yang menahan panas. Dia udah kenal kayu punya penghantar yang buruk, jadi panasnya nggak akan sampai ke tangannya. Dan kemudian ada beberapa inovasi sampai produk yang mirip ini, namanya Philips, terkenal legend banget. Ya, itu bisa diatur, ya kan? Dia punya teknologi bisa mengatur panas sehingga baju tidak bolong-bolong karena kepanasan. Dan kemudian ada inovasi-inovasi lain terkait uap dan sebagainya. Jadi ini contoh Bapak Ibu, ini bicara tentang KI. Bagaimana manusia dengan pikirannya, kreativitasnya membangun tatanan hidupnya agar lebih baik. Sama yang seperti dilakukan Rumah Batik ini. Berusaha mengedukasi masyarakat, membangun masyarakat agar hidupnya lebih baik. Tepuk tangan dulu buat Rumah Batik ya. Belum Bapak Ibu ngantuk dengan penjelasan saya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, saya hanya ingin definisi, ini membosankan hak cipta dan desain, tapi setidaknya objek hak cipta itu terkait dengan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Jadi batik itu masuk ke seni. Nah, seni membatik, seni motif. Nah, yang dilindungi adalah ornamen atau motif yang dihasilkan. Kemudian ada desain itu lebih ke bentuk tampilan. Ada yang bentuknya 3 dimensi. Ini tentu kayak gini ada 3 dimensi karena dia ada tingginya. Oh, makasih. Dan ada bentuk 2 dimensi. 2 dimensi itu ya kain begini, nggak punya tinggi. Nah, inilah kalau Bapak Ibu membuat motif di atas kain, yang didaftarkan adalah kain dan dia adalah desain 2 dimensi. Tapi kalau Bapak Ibu membuat baju yang seperti ini, bisa juga didaftarkan sebagai desain industri karena bentuknya yang 3 dimensi. Oke? Next. Nah, ini intinya sebenarnya kami sedang membuat revisi undang-undang. Nanti mungkin Pak Widyo, Pak Hari bisa ikut mengisi forum-forum kami Bapak untuk menyampaikan pentingnya desain kepada masyarakat.
Dalam definisi ini kami ingin lebih meringkas. Kalau tadi itu ini hanya orang yang pernah 50 tahun di kampus yang bisa baca. Tapi kalau ini, apa itu desain tampilan luar, udah gitu aja. Ya kayak gini tampilan luarnya, kayak gini tampilan luarnya, sehingga itu dirasakan lebih simple. Next. Nah, kita kembali ke hak cipta. Tadi saya sampaikan bahwa hak cipta itu otomatis kalau seseorang melukis, begitu selesai dia pajang, dia jual, mungkin di rumah-rumah lukis atau di pinggir jalan, itu semuanya ada sebenarnya perlindungan hukumnya. Kemudian dia harus punya kekasan, ada prinsip original yang diminta dalam setiap karya cipta. Perlindungan, tapi semuanya lintas geografis. Kenapa? Karena semua negara itu satu anggota treaty namanya Konvensi Bern. Jadi ada kewajiban untuk saling melindungi. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa orang yang disebut dalam pencatatan ciptaan itu dianggap sebagai pencipta. Jadi dia shortcut, suatu cara cepat untuk membuktikan bahwa dia pencipta. Karena kalau tidak begitu, di pengadilan akan dicari. Waktu kamu melukis batik ini, yang lihat siapa? Oh, yang lihat ibu-ibu di sini, Pak. Panggil ibu-ibunya. Apa benar tanggal segini, jam segini kamu melihat bapak ini melukis? Oh, benar, Pak. Nah, kayak gitu-gitu susah banget untuk membuktikan seseorang memang mencipta. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ciptaan ini punya hak eksklusif. Walaupun tidak wajib daftar, tapi sifatnya eksklusif. Hanya dalam rangka menegakkan eksklusivitas hak itu, menegakkan sifat monopoli yang Bapak Ibu punyai, lebih baik Bapak Ibu punya selembar surat penafsiran ciptaan. Kemudian hak eksklusif itu ada hak moral dan hak ekonomi. Apa itu hak moral? Hak moral itu adalah hak untuk namanya dilekatkan pada ciptaan. Jadi kalau rumah batik Pal Batu itu adalah nama lain dari seseorang yang menciptakan di sini dan ada diletakkan di di motif-motif batik yang dihasilkan. Begitu orang mengambil motif itu tapi mengganti namanya menjadi entah apa, rumah batik apa, nah itulah hak moral terjadi, menghilangkan nama pencipta. Nah, kalau hak ekonomi adalah hak yang timbul terkait dengan kegiatan atau usaha bisnis. Kalau Bapak Ibu di sini kan handmade ya, jadi hanya satu gitu loh motifnya. Tapi dari handmade itu tentu bisa direpro di perusahaan besar menjadi printing. Nah, printing itu kan mencetak berkali-kali. Yang bisa mencetak berkali-kali itu hanya penciptanya. Jadi pabrik itu harus meminta izin dulu kepada pencipta motifnya untuk melakukan printing. Bagaimana kalau dia memprinting nggak ada izin, dia melakukan pembajakan atau pelanggaran hukum. Next. Nah, ini tadi saya sebutkan itu terkait dengan manfaat ekonomi. Jadi hak ekonomi itu memberikan hak kepada pencipta untuk berbuat apa saja asal mendatangkan uang. Bisa hanya dipamerkan, bisa dijual, bisa dilisensikan. Seseorang yang membuat motif mungkin takut motifnya dimiliki orang, dia bisa hanya melisensikan saja. Haknya tetap ada pada dia. Itu jenis-jenis usaha atau bisnis di bidang cipta. Next. Nah, ini Bapak Ibu ada penggandaan. Penggandaan itu membuat satu menjadi 2, 3 lebih, dari satu motif menjadi 2 motif, 3 motif dengan motif yang sama. Itu dikatakan penggandaan. Kemudian ada adaptasi atau aransemen atau transformasi. Bagaimana dengan pesawat yang dilukis batik, ya kan? Ada pesawat Batik Air, beneran ada batik di pesawatnya itu ternyata. Nah, saya nggak tahu itu siapa yang membuat motifnya, tapi itu contoh adaptasi, Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang motif mungkin hanya sepetak ini, tapi bisa dibeli oleh perusahaan airline, dia taruhlah motif itu ke pesawatnya. Itu dilakukan adaptasi dan itu harus izin dari orang yang membuat motif. Saya kurang tahu bagaimana proses bisnis di pesawat itu, tapi seharusnya ada. Kemudian distribusi ya Bapak Ibu. Untuk menjual
batik-batik yang dihasilkan di sini itu harus ada izinnya juga. Bapak Ibu mau buka rumah batik Pal Batu di Semarang itu harus izin di sini. Barang-barang di sana sama dengan di sini. Kalau orang bilang kamu nyontek dari Pal Batu Jakarta, enggak Pak, saya distributor resmi, saya punya lisensi menjual. Nah ini saya bisa buktikan dan sebagainya. Tanpa itu ada pelanggaran hak ciptanya. Next. Nah ini hak moral yang penting tidak menghilangkan nama, tidak mengubah ciptaan, karena ada pasti artinya ya Bapak Ibu ya. Orang membuat motif ini pasti ada artinya. Yang kalau dirubah itu bisa meleset dari arti sesungguhnya. Itu juga nggak boleh dilakukan. Itu pelanggaran hak cipta. Kemarin kita dengar ada lagu Halo Halo Bandung ya. Itu diubah di Malaysia, baik liriknya maupun nadanya. Itu sempat dari pemerintah Indonesia mengeluarkan satu teguran lah atau satu kerjasama dengan kantor haki di Malaysia agar stop dulu dan dilakukan penghentian pengedaran lagu itu karena dianggap sudah merendahkan nilai-nilai dari lagu itu sendiri yang dipakai lagu perjuangan. Kemudian terkait dengan keutuhan daripada ciptaannya. Jadi kalau ciptaan Bapak Ibu dicomot sana sini sebenarnya ada satu peluang untuk dikatakan pelanggaran dengan batasan-batasan tertentu. Oke, next. Nah ini jenis ciptaan yang dilindungi ada di Undang-Undang Hak Cipta, salah satunya jelas menyebut karya seni batik atau seni motif lain. Jadi seni motif lain apapun motif yang kemudian dilekatkan dimanapun, tapi terkait dengan gambar atau lukisan itu dilindungi sebagai satu hak cipta. Oke, next. Nah ini pencatatan hak cipta. Kami punya sistem baru Bapak Ibu, namanya POP-HC. Sistem baru ini itu satu hari bisa selesai. Dulu kami menyelesaikannya itu hampir 2 tahun Bapak Ibu. Karena manual dari satu hari mungkin ada 50 orang daftar, 50 orang itu dicek semua manusianya cuti sebulan, ini kan sebulan lewat satu hari baru dikerjakan. Itulah dari meja ke meja. Hasilnya yang basicnya otomatis menjadi 2 tahun. Nah sekarang manusia itu disuruh kerja yang lain, dihandle oleh software sistem yang namanya persetujuan otomatis hak cipta, bisa selesai dalam waktu 1 jam 2 jam, hasil akhirnya bisa di print sendiri. Next. Nah Bapak Ibu, dengan sistem yang begitu ternyata masyarakat suka. Jadi ada pendaftaran hak cipta, pencatatan hak cipta yang meningkat. Jadi yang semula hanya sekitar 3-4 ribu atau 30-40 ribu menjadi sekarang hampir 200 ribu. Setiap tahun 200 ribu. Nah ini dia mengklaim kurang dari 10 menit. Memang bisa Bapak Ibu, 10 menit kita selesaikan 1 motif, 2 motif ciptaan dan bisa berlaku. Itu 10 menit mendaftar, berlakunya seumur hidup penciptanya plus 70 tahun. Jadi tadi benar Pak Video itu bilang ini bisa diwariskan, diturunkan. Jadi setelah meninggal 70 tahun itu, kalau ada bisnis terkait dengan ciptaan harus dibayar harganya ke ahli warisnya. Jadi Bapak Ibu yang tidak punya tanah untuk diwariskan ke anak-anak, tidak punya mobil, tidak punya deposito, ya bisa mewariskan motif batik. Tolong ini nak diurus, masih ada 70 tahun setelah saya mati bisa bermenghasilkan uang ya. Nah ini sedikit alurnya. Ini nanti ada registrasi akun. Jadi Bapak Ibu kalau mau punya akun nggak perlu surat keterangan UMKM dari perindustrian. Hanya untuk membuat akun yang dibutuhkan adalah nomor KTP Bapak Ibu, alamat email, dan nomor handphone. Itu bisa dibuat akun. Nah setelah membuat akun, dari akun itu masuk ke hakcipta.djip.go.id. Di sana masuk ke form-form pendaftaran. Nah disitulah kelengkapan untuk mengajukan pencatatan itu yang kemudian membutuhkan dari UMKM, dari Deperindak.
Jadi tidak hanya UMKM, tapi juga kampus seperti Gunadarma, lembaga-lembaga penelitian, kemudian sekolah itu bisa memanfaatkan fasilitas untuk membayar lebih murah. Kalau hak cipta kalau nggak salah dari semula 800.000 menjadi 400.000, semula 600.000 menjadi 300.000, merek signifikan dari 1,8 menjadi 500. Kenapa nggak gratis? Karena kita dilarang sama Kementerian Keuangan. Itu sudah kami bicarakan, kenapa nggak bisa bikin gratis. Saya pernah Bapak Ibu kerja di Badan Ekonomi Kreatif. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, itu ada namanya Badan Ekonomi Kreatif. Saya bekerja mendaftarkan 10.000 merek seluruh Indonesia gratis. Kenapa? Karena lembaga itu bisa memberikan gratis. Jadi lembaga-lembaga yang bisa memberikan gratis, Bapak Ibu, Kemenparekraf, mereka secara reguler tuh bikin Bapak Ibu. Hanya cukup ada informasi kapan bikin di Jakarta, kapan bikin di mana, Bapak Ibu bisa datang gratis. Terus Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, itu mereka bisa punya tugas fungsi yang bisa menggratiskan. Kalau Haki tidak punya, kami hanya menguranginya, tetap pengen membantu masyarakat, menguranginya dengan syarat memang UMKM. Kemudian setelah masuk ke Hak Cipta, klik Hak Cipta, pilih permohonan baru. Di situ ada permohonan baru, kecuali Bapak Ibu sudah pernah mendaftarkan, itu tidak klik ke permohonan baru, tapi melanjutkan yang sudah ada. Jadi sistem ini Bapak Ibu nanti apa yang sudah dicatatkan itu jadi database sendiri di akun itu. Kemudian formulirnya harus diisi. Nah, mungkin kami punya tanggung jawab agar Bapak Ibu mengisinya dengan benar, karena memang menjadi hak tanggung jawab masing-masing untuk mengisi ini. Nah, ini penting di sini karena salah mengisi mungkin bisa menjadi interpretasi hukum yang berbeda. Misalkan Bapak Ibu mendaftar, Pak Hari mendaftar sebagai pencipta motif, tapi di situ ada disuruh ngisi pemegang hak cipta. Kalau pemegang hak cipta diisi Universitas Gunadarma misalkan, maka yang dapat uang dari bisnis motif ini adalah Universitas Gunadarma. Nah, kecuali ada perjanjian-perjanjian di antara Bapak Ibu dengan itulah, itu kesepakatan para pihak, berapa persentase royalti, berapa persentase dari bisnis, itu semua kesepakatan private. Nah, saya yakin kampus-kampus itu punya misi mengabdi yang tinggi sih. Hanya saya mau menyampaikan bahwa bisa saja ada tafsir hukum yang demikian, sehingga harus clear dalam mengisi formulir yang tersedia. Nah, kemudian harus dilakukan pembayaran bisa lewat ATM atau e-banking. Dari sistem yang ada bisa mengeluarkan nomor-nomor atau kode-kode yang kemudian dimasukkan kode-kode itu, dan akhirnya selesai, lahirlah surat pencatatan ciptaan atas nama pemohon. Next. Nah, ini penjelasan hukum, agak rumit, nanti aja. Next. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu sebenarnya hak itu timbul itu dari otomatis, bukan karena pencatatan. Nah, kemudian apa fungsinya? Itu bicara tentang bukti, membuktikan kebenarannya. Surat pencatatan itu membuktikan kebenarannya apabila ada sengketa. Kalau hidup damai, semua damai di muka bumi, ya nggak perlu ada untuk masalah pembuktian. Next. Ini Bapak Ibu, kami punya satu jenis pemahaman hukum yang membuat kalau ada konflik tidak mutlak sekali sebenarnya itu. Jadi semua masih bisa diperiksa, dicek dan sebagainya, karena memang asas-asas hukum yang berlaku seperti otomatis dan siapa yang mempublikasikan pertama itu dominan atau kuat dalam tafsir hukumnya. Next. Nah, prosedur pencatatannya tadi saya sudah sampaikan. Masuk buat akunnya di sini. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang mau masuk ke situ buat akun juga bisa, bit.ly pendaftaran, masukin nama dan sebagainya, sehingga
Bapak Ibu, setiap orang bisa mengajukan secara pribadi. Di kantor kami ada namanya konsultan haki. Nah, Bapak Ibu kalau menggunakan jasa itu karena tidak mau pusing juga bisa, tapi Bapak Ibu harus membayar uang lebih kan ke konsultan. Yang murah adalah konsultan di kampus seperti Sentra Haki Pak Widyo tadi. Banyak yang semacam itu, nggak cuma di Gunadarma, ada di UI, ada di mana. Mereka punya sifat sosial yang tinggi, jadi bisa membantulah untuk masalah biaya hak ciptanya. Mungkin mereka bisa menggratiskan juga. Oke, diisi formulir pencatatannya, lakukan pembayaran dan unduh surat pencatatan. Jadi prosedurnya sangat mudah, hanya 10 menit, 15 menit bisa selesai. Next. Nah, ini dokumen yang harus disiapkan, Bapak Ibu. Biasalah KTP, karena sekarang ini internet, jadi scan. Nah, ini ada surat pernyataan, itu ada template-nya, ada formnya di internet, tinggal diunduh. Ya, intinya di surat pernyataan itu declare, menyatakan benar saya yang bikin dan sebagainya. Kemudian ada contoh ciptaan. Jadi Bapak Ibu motif yang dihasilkan kalau bisa di print kan di satu lembar dengan warna dan motif yang memang dipakai. Nanti ada isian contoh ciptaan dimasukkan ke situ. Nah, ini ada surat pengalihan Bapak Ibu. Kalau dalam hal misalkan Bapak Ibu menghasilkan suatu motif tapi langsung dibeli dengan perusahaan lain, orang itu bilang ya udah motifnya saya beli, nah ini uangnya, tapi nama saya sebagai pemegang hak. Nah, itu nama orang itu diisi nanti di pemegang hak. Buktinya apa? Ada surat pengalihan dari penciptanya ke orang yang dialihkan tersebut. Kalau badan hukum dilampirkan akta pendirian badan hukumnya. Nah, ini yang tadi dikatakan Pak Widyo, surat keterangan UMK. UMK ini jenis leveling dari bisnis, mungkin dihitung dari omsetnya, dihitung dari jumlah pegawai dan lain-lain. Tapi kalau biasa rumah-rumah yang dipakai sebagai kantor, tempat bekerja, itu pasti biasanya UMKM. Oke, next. Nah, ini surat pernyataan Bapak Ibu. Hanya ini poin-poin butir-butirnya semua template, tidak dibikin sendiri. Bapak Ibu hanya ngisi di nama. Nah, terus apa kayak ciptanya berupa motif berjudul Batik Jakarta misalkan. Terus ini intinya saya yang bikin. Saya nggak ngambil dari orang. Nah, kan? Nah, terus ditandatanganilah dengan di atas materai. Ini kalau tadi saya sampaikan ada cash di mana motif yang Bapak Ibu hasilkan sudah langsung dibeli dengan orang luar, ya kan? Biasanya perusahaan badan hukum yang akan berproduksi. Nah, itu langsung ada pengalihan hak ciptanya. Ini tinggal isi semua, ada formatnya Bapak Ibu. Next. Buat akun di hak cipta. Next. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau masuk di Bitly-nya pendaftaran cipta, ini tinggal ngisi saja. Nah, email Bapak Ibu apa? Terus Bapak Ibu masukkan passwordnya, nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, tanggal lahir, alamat, kewarganegaraan apa. Kewarganegaraan penting Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu orang asing, sistemnya harus menunjuk ke kuasa. Jadi kalau orang asing nggak bisa mengajukan sendiri, harus ada kuasa. Kemudian ada telepon dan lain-lain, data pribadi, nanti klik next. Nah, itu nanti sudah ada akunnya, ada nama ibu di situ. Nah, apapun ciptaan yang Bapak Ibu hasilkan, lewatlah akun itu. Apapun persuratan yang dilakukan kantor, misalkan ada, itu pasti lewat itu. Apakah kantor bilang kamu daftar tapi mengaku UMKM hanya membayar 300.000, tapi bukti UMKM-nya belum ada, nanti ada persuratan itu. Tolong dilengkapi. Ya, jadi lebih baik lengkap di depan daripada nanti di belakang baru dicek. Oke, next. Nah, mengisi formulir Bapak Ibu pencatatan hak cipta. Next. Nah, ada link yang harus dibuka kalau mengajukan permohonan. Ini tampilannya. Hakcipta
djip.id. Nah, masukkan login yang Bapak Ibu tadi sudah buat, ada email, password, next. Kemudian permohonan baru atau daftar ciptaan, masukin baru, masuk ke permohonan baru, next. Nah, ini semua lampiran yang dibutuhkan. Nah, ini ada template-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa nyari di sini, terus di print dulu ya, atau di save as soft file, kemudian diisilah nama siapa, surat pernyataan, nah, terus di print, terus tanda tangan atau tanda tangan elektronik dan sebagainya. Ada surat pengalihan, semuanya sudah ada di sini, nggak perlu bingung, nggak perlu bikin sendiri. Next. Nah, ini si form permohonan. Di sini ada, saya nggak bisa baca lagi. Tapi kurang lebih apa yang Bapak Ibu ingin ajukan, apakah Bapak Ibu warga negara Indonesia dan lain sebagainya, semua ada di sini. Oke, next. Nah, ini siapa Bapak Ibu jenis permohonan? Bapak Ibu bisa masukin karena rumah batik Palbatu UMK. Jadi dengan UMK ini nanti otomatis sistemnya akan memberitahukan berapa harga yang dibayar, karena UMK atau umum itu harganya berbeda. Nah, ini jenis ciptaan Bapak Ibu, berhati-hati mengisinya karena memang harus belajar ya, hak cipta itu apa. Tadi saya sebutkan ilmu pengetahuan seni sastra. Jadi disinilah dimasukkannya. Nah, sastra itu karya tulis, tapi kalau batik itu dimasukinnya seni. Nah, seni apa? Seni motif batik palmerah, misalkan Palbatu. Ya, oke. Next. Kemudian tadi jenis permohonan umum atau UMKM, jenis ciptaan tadi seni, subjudul ciptaan seni motif, seni batik, seni apa? Judulnya apa? Seni motif batik ondel-ondel atau apalah. Nah, orientasi singkat ciptaan bisa dituliskan, mengarang saja, yang penting bisa memberikan info dan menjadi pembeda dengan yang lain. Misalkan motif ondel-ondel dari samping kiri memakai baju warna hijau, nah dengan ditemani satu orang wanita, misalkan, ya kan? Itu untuk membedakan dari apa? Dari ondel-ondel yang lain yang dilukis orang juga. Karena bukan Pak Hari di situ ada kan ondel-ondel dua itu. Bukan berarti hanya Pak Hari yang bisa gambar itu. Ya kan? Orang lain juga boleh bikin ondel-ondel. Tapi jangan yang kayak gitu. Ya kan? Nah, itu ada dua, bajunya kuning, bawahnya hijau. Tapi bukan menjadi monopoli yang membuat bahwa orang lain nggak boleh, karena ini mendukung kreativitas, asal jangan plagiat, jangan sama benar. Oke, ini data pencipta dan pemegang hak cipta. Dalam hal ini diisi dalam hal ada pemegang hak ciptanya. Cuma hati-hati, makanya saya bilang ada konsekuensi hukum yang harus disadari juga bagi pemohon. Kalau di sini Bapak isi kampus atau apa, itu harus ada hubungan-hubungan hukum yang Bapak Ibu sadar untuk dilakukan, sepenuhnya sadar, dan tergantung juga, ini kesepakatan bebas. Bisa saja misalkan kampus itu membiayai pelatihan, membiayai pendaftaran, tapi namanya nggak ada, itu boleh juga, itu kan tergantung kesepakatan. Silakan, saya hanya mau Bapak Ibu maju, Bapak Ibu isi saja, nggak apa-apa. Bapak Ibu yang miliki sepenuhnya, atau perjanjian-perjanjian yang lain yang sifatnya ada pencipta dan penghak cipta, itu tergantung kesepakatan Bapak Ibu, bagaimana kesadaran para pihak dan mengerti akan dampak-dampak hukum yang ditimbulkan. Oke, next. Ada kalanya ciptaan itu diciptakan oleh beberapa orang. Jadi tidak hanya satu orang, tapi ada 2, 3. Nah, itu kalau ketiga-tiganya sepakat bahwa mereka semua itu pencipta, bolehlah
nama pencipta itu lebih dari satu disampaikan. Next. Yep. Ya ini Bapak Ibu yang mendapatkan ini ya, kami penting sekali menekankan ini agar dipakai itu loh fasilitasnya. Ya lumayan menghemat walaupun tidak gratis tapi cukup mengurangi. Jadi UMK, lembaga pendidikan, lembaga litbang kamu bisa memakai fasilitas ini. Next. Kemudian dilampirkan semua, diupload ke kotak-kotak yang ada, diisi semuanya. Kemudian ukuran file contoh ciptaan lebih dari 20 MB, mohon cantumkan tautan file. Oke, jadi bisa ya Bu. Misalkan yang daftarkan itu software, suatu software bahasa program komputer, itu susah sekali kalau dimasukin ke sini, pasti nggak bisa lah, terlalu besar. Maka dia bisa nuliskan, dia taruh di websitenya, ditulislah www apa, sehingga ketika orang ngecek akan ke bahasa program yang dia taruh di website. Jadi bisa hanya tautan. Kalau semua sudah dirasa cukup, ada submit untuk diteruskan ke kantor kami. Oke, next. Ternyata kamu meniru orang lain. Kalau terbukti, itu surat bisa kami hapus. Setuju nggak? Setuju. Next. Nah ini billing number saja Bapak Ibu, kalau Ibu bayar lewat ATM atau apa, dia ada. Kalau nggak salah dijual juga di e-commerce, bisa membeli billing numbernya. Oke, next. ATM, N-banking, semua secara elektronik. Next. Nah ini gambar ATM. BNI, BRI, Mandiri, semua bisa. Next. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau umum 400.000, kalau UMKM bisa 200.000, kalau 600.000 ini khusus untuk software. Kalau Bapak Ibu tidak di bidang software, ini aja. Next. Selesai. Terus. Nah ini Bapak Ibu kalau udah selesai gitu bisa nunggu notifikasi untuk kemudian di print. Gak ada yang diisi lagi, hanya klik. Oke. Nah ini hasilnya. Di sini ada judulnya surat pencatatan ciptaan, ada garudanya. Kemudian ini nomor di depan, pertama kali mengajukan, membuka komputernya, nama Bapak Ibu, alamat. Kemudian ini yang maksud saya pemegang hak ciptanya di sini, berhati-hati apakah ini sama dengan ini atau ternyata sudah Ibu alihkan ke orang lain, bisa saja diisi nama yang sama atau nama berbeda. Kemudian ada kata-kata jenis ciptaan, konsultasikan dengan orang agar tidak salah. Tapi kalau batik itu pasti seni, judul ciptaan, motif batik apa terserah. Kemudian pertama kali diumumkan kapan, berhati-hati juga dengan informasi ini karena ada dampak hukumnya. Kemudian jangka waktu perlindungan, kalau orang itu pribadi seumur hidup plus 70 tahun. Kalau badan hukum, entah yayasan, entah PT, itu adalah 50 tahun sejak diumumkan. Kemudian ada nomor, ada tanda tangan elektronik. Ya, ini diperbesar aja seperti itu. Ini apa? Buku saku. Dia mendaftarkan buku saku tanaman obat keluarga, berisi informasi tentang tanaman-tanaman obat keluarga. Oke, next. Nah ini pengalihan hak apabila jadi hak cipta itu sama dengan barang bergerak, hanya dia tidak berwujud. Kalau barang bergerak yang berwujud, contohnya mobil, orang yang mengemudikan mobil itu dianggap sebagai pemilik mobil, dibuktikan dengan STNK dan lain-lain, tapi secara hukum dianggap yang nyetir adalah yang punya. Nah itu sama dengan hak cipta, itu barang bergerak tapi tidak berwujud, aset yang tidak berwujud.
Nah, karena dia tidak berwujud dan termasuk barang bergerak, dia dapat dialihkan. Dialihkannya bagaimana? Pewarisan dari pencipta yang sudah meninggal ke ahli waris, kemudian bisa dihibahkan, bahkan bisa diwakafkan. Ada wasiat atau yang paling umum adalah perjanjian tertulis, bisa jual beli atau apa. Nah, ini yang lagi kita bangun bersama-sama Bapak Ibu, bahwa sertifikat Bapak Ibu yang dimiliki itu dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ini sudah lama sekali kami dengan OJK, BPHN dan Kemenparekraf sebenarnya sudah berapa kali diskusikan, hanya tinggal nunggu apakah OJK mau membuat suatu aturan final tentang ini sehingga ini bisa jalan, menunjuk satu atau dua bank yang akan mau sebagai pilot project seharusnya. Praktek ini umum di Barat Bapak Ibu, di mana pemerintah membantu usaha menengah kecil dalam pendanaannya dengan memberikan kredit dengan jaminan adalah sertifikat. Jadi sertifikat itu kewajiban untuk mendapatkan kredit. Jadi lebih mendorong orang-orang untuk mencatatkan atau mendaftarkan ciptaan. Next. Nah, Bapak Ibu, ini satu tafsir aturan norma hukum. Bagaimana kalau ada orang yang merancang ya, dia adalah pimpinan dari 5-10 orang. 5-10 orang ini sama-sama gambar. Nah, tapi orang yang satu ini memberikan komando. Bapak ini gambar itu, bapak ini gambar itu, mas ini gambar ini. Nah, akhirnya jadi satu baju. Nah, orang itu yang memberikan komando bisa dianggap sebagai pencipta. Dia sah sebagai pencipta. Walaupun yang sebenarnya gambar itu yang dia suruh-suruh. Nah, itu ada dalam pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta. Kenapa? Karena yang menyuruh itu juga butuh kreativitas, butuh pemikiran, butuh keahlian, dan orang lain bekerja berdasarkan arahan itu. Next. Nah, ada juga Bapak Ibu pencipta dalam hubungan pesanan. Bapak Ibu tadi sampaikan di Pemda saya mesan batik. Ya, kayak apa batiknya? Ya terserah kamu lah, tapi yang penting bisa dipakai. Nah, dalam hal terserah kamu itu pihak di sini bisa tetap mengklaim sebagai pencipta. Nah, tapi semua itu ada pengecualiannya. Saya pesan dari kamu untuk 1000 pegawai, tapi yang punya hak saya, kata Pemda. Itu boleh juga. Bapak Ibu hanya sebagai mewujudkan sekaligus motif dan bajunya, nggak ada urusan sama haki. Jadi tetap semuanya dipegang sama Pemda misalkan. Itu kebiasaan mungkin begitu karena Pemda akan mempertanggungjawabkan kan, akan mempertanggungjawabkan uang yang keluar, dan itu pasti dia klaim bahwa itu menjadi milik, motif itu menjadi milik Pemda, BMN. Nah, itu harus disepakati di depan agar tidak terjadi kericuhan di belakang hari. Oke. Nah, ini Mbak Noni yang nyari-nyari, ini ada contoh-contoh. Jadi hak cipta batik pramuka yang tidak begitu jelas kelihatan, tapi ini sebenarnya foto kain ya Mbak Noni ya, ini kain. Kalau ini memang motif yang digambar. Jadi ini suatu opsional pilihan, masuk ke desain atau masuk ke hak cipta. Tentu karakteristiknya beda, Bapak Ibu yang putuskan mau milih yang mana, mau untung yang mana, dipilih. Oke, next. Sebelumnya, nah ini ada juga hak cipta batik Segar Jagat Pal Batu motif kembang goyang. Apakah ada hubungannya dengan pal batu di sini? Ada ya Pak ya? Ada Pak Eri ya? Ya, ini data di kami. Artinya Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan proses untuk memohon surat pendaftaran ciptaan 2023 baru kan? Iya. Atau belum ada ini, belum ngeprint atau sudah ya? Sudah Pak Eri ya. Jadi ini kami catat, terus ada uraiannya bagus sekali. Artinya secara hukum yang seperti ini menjadi milik dari Pal Batu.
Next. Nah, ini sudah daftarkan mereknya. Pak Video Pak Video agresif sekali untuk mendaftarkan. Terima kasih. Ada rumah batik Pal Batu plus logo. Rumah batik Pal Batunya itu ini logonya ini. Kelas berapa tuh? 2020 41 ya, Pak? Iya, 41. 41 itu bukannya restoran, Kalau di webnya kayaknya 41. lembaga pendidikan ya? Iya. Oh iya, lembaga pendidikan ya. Iya. Budi Darmawan dan Budi Dwi Haryanto. Nggak salah kan? Kalau salah kan berkasus nih. Didaftarkan oleh orang lain. Cuman di sertifikatnya nih Pak, Ya? Izin. terkait sertifikat kita perlu nggak pegang fisiknya Pak? Kita itu siapa? Saya dan maaf ini almarhum, karena saya berdua itu. Atau rumah Oke. batik lah. Paling tidak. Ya seharusnya pegang ya. Pas kantor menerbitkan hanya satu sertifikat. Hanya satu kepada pemilik. Tapi Pak Heri kalau pengen pegang itu ada di pelayanan yang disebut meminta kutipan, Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke kantor KI meminta petikan atau bisa masuk ke websitenya untuk memohon petikan. Itu berbayar, tidak mahal. Nah, nanti dari situ keluarlah bentuknya tidak sama persis seperti sertifikat, tapi menjamin bahwa kekuatan hukumnya sama kan. Yang penting itu. Yang sudah almarhum siapa, Pak? Ayah Mirza. Enggak, yang ada adik. Budi Darmawan. Budi Darmawan dan Kalau itu Budi saya. Dwi Haryanto. Oh, oke. Ya kalau Budi Darmawan sudah almarhum, mohon izin, bisa juga sih dilakukan semacam pengalihan hak ya. Bisa jual beli atau waris sehingga nama Bapak Bisa. naik namanya. Ya, karena orang almarhum ini kan sudah tidak eksis ya, tidak ada sebagai subjek hukum. Takutnya nanti ada terkait dampak hukum, jadi Bapak sebagai ahli waris dibuktikan dengan surat keterangan waris dan apapun bisa menggantikan Pak Budi. Ya. Saya perkenalkan Pak, saya Yunis Bestari, Ya. ibunda dari Restu, dia sudah berkata dan dia pembatik di sini. Yang saya ingin tanyakan, anak saya kan masih di bawah umur, maksudnya belum 17 tahun. Dan untuk mendaftarkan hak cipta karya Restu, kan belum ada KTP nih Pak. Iya. Ini bagaimana ini? Apakah ibunya yang mendaftar atau bagaimana ini Pak? Iya. Saya kalau nggak salah. Nah, terus kalau misalkan itu kan pemilikan sama misalkan tadi ada sama Pak Hari gitu kan. Terus ada orang tiba-tiba mendaftarkan Beda kelas. beda kelas. Tapi nama sama. Namanya beda. Oh, Misalkan nama atas sama. nama saya namanya Rumah Batik Pal Batu tapi kelasnya saya daftarin beda. Tapi namanya nama pribadinya bukan Pak Hari gitu kan. Apakah itu bisa? Apa emang harus persetujuan dari Rumah Batik Pal Batu? Oh, ini yang pertama di datanya itu yang keluar atas nama Pak Hari. Apakah ini ada sangkut paut dengan Pak Hari atau gimana? Iya. Apa bebas saja? Kalau lihat dari bentuk perlindungan yang diberikan, memang dia hanya di kelas itu Pak ya. Iya, 41. Tapi tadi contoh yang Bapak sampaikan mereknya juga beda. Iya. Mereknya sama. Mas. Mereknya sama. Mereknya Oke, sama. mereknya Beda sama. kelas. Beda kelas. Ya, memang tidak menghalangi juga pemerintah kalau yang pemilik di 41 ini mengajukan keberatan. Hanya apakah tahu informasi ini daftar atau tidak itu dulu. Kalau tahu boleh mengajukan oposisi. Karena kalau dari internal kantor pasti ada pembenarannya karena beda kelas. Kecuali jenis barangnya agak mirip-mirip, nah mereka kadang-kadang bisa juga itu menolak. Tapi secara umum, secara general itu diperbolehkan. Nah, ada jelas tegas pengaturan tidak diperbolehkan kalau dia merek terkenal. Marlboro nggak boleh jadi celana, Marlboro nggak boleh jadi baju, ya karena itu merek terkenal. Hanya untuk merek terkenal. Jadi kalau sampai level belum terkenal, kemungkinan bisa Iya. berbeda di bidang
kelasnya, Iya Pak. kegiatannya. Iya. Kecuali Bapak mendengar dia sedang mengajukan merek untuk kelas lain, ada informasi, Bapak bisa mengajukan keberatan, menulis keberatan ke kantor, nanti akan dipertimbangkan Pak. Seperti Dari apa? sistem tadi POP-nya nggak terseleksi Pak, bahwa oh ini sama hanya problemnya di kelas atau tetap Iya. oke lolos juga. Data itu tetap ada. Data itu tetap ada. Pemeriksa akan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Tapi dari sisi saya yang membaca aturan hukum, kemungkinan bisa lolos. Tetap Pak. bisa. Iya, kemungkinan bisa lolos. Jadi kalau seandainya saya atau teman-teman saya di sini, oh daftar lagi dong rumah batik Pal Batu, tapi kelas berbeda, Iya. dengan nama pendaftarnya beda-beda lagi, Iya. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya. Pokoknya masuk ke wilayah produksi, Iya. beda ya. Iya. Mungkin kan. Iya. Kalau tadi kan memang kita fokus saat itu Ke- kelas edukasi. Edukasi. Kalau sekarang kita Masuk. perlu nggak sih daftar Iya. lagi Konveksi masuk kemana? konveksi, fashion, itu masuk Iya. produk khusus Iya. ya. Sistem akan mendetek itu, tapi kemungkinan bisa lolos karena memang berbeda. Tapi kalau pemeriksa merasa nanti Jadi, ada tautan, ada ketemu di industri, bisa juga Pak, bisa juga dilakukan penolakan. Nah makanya cara amannya adalah kalau memang Pak Hairi sudah terdaftar di kelas edukasi itu, mau bikin ke konveksi, ya biarlah nama Pak Hairi yang tetap mengajukan. Jadi sistemnya mendetek, oh sama, tapi ownernya sama kok. Nah kalau sudah gitu nggak pasti lolos. atau komentarnya nambah. Atau Misalnya nambah, ada iya. yang lain gitu, Ya ada- itu ada lolos tuh Pak. kolaborasi dengan siapa, Iya. mitra dengan siapa. Nah, kalau tidak kalau namanya berbeda dan kemungkinan pemeriksanya juga bisa berpikir oh nanti produknya bisa nih membingungkan masyarakat ya, nah, dia akan menolak. Cuma kan lucu, yang punya sebenarnya sama tapi hanya ditulis beda, saling menolak kan gitu. Padahal sebenarnya satu company yang sama lah. Umpamanya saya daftar rumah batik Pal Batu tadi udah ada Iya. kelasnya 41 ya Pak. Iya Pak. Sekarang rumah batik Pal Batu kelasnya lain, Iya. atau nama rumah batik jadi galeri batik Pal Batu. Iya. Itu kalau saya yang daftar mungkin lebih mudah Iya. ketimbang orang lain daftar bisa. Nah. Cuman ada beberapa mungkin ada kendala yang mungkin Iya. saja hadir, mungkin saya bisa aja klaim Iya. namanya mirip saya kan, Iya betul. kalau ada di luar saya ya. Iya. Sistem pemeriksaan pertama adalah di kelas itu, Pak. Jadi di kelas itu akan dilihat semua data. Oh sudah ada rumah batik buah Pal Batu. Terus Bapak pakai logo yang sama tapi rumah batik Pal Merah misalkan. Dan ownernya berbeda. Yang terdaftar lebih dulu di Pal Batu akan menolak Pal Merah. Itu pasti akan nolak Pak, karena logonya sudah sama ya kan. Walaupun Pal Batu dan Pal Merah kita bisa diskusikan mirip atau sama atau apa. Nah kalau sudah beda kelas, ada kemungkinan bisa diterima karena sudah berbeda kelas. Tentu orang kalau cari batik di Pal Batu, tapi kalau mau ngopi di Pal Merah orang bisa bedain Pak ya, kalau kelasnya adalah kelas kafe misalkan. Nah tapi kalau sudah dirubah juga namanya ya nggak ada masalah lagi Pak, lebih nggak ada masalah. Jadi untuk satu jenis jasa atau produk yang sama satu kelas lebih berhati-hati dan aware karena akan ada sistem pemeriksaan yang ujungnya penolakan kalau itu dilakukan.